Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa inna jannata iddat liman ittaqa. Ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita bisa bersilaturahim. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya manusia apa yang terbaik, di antara jawaban beliau adalah khairun nas atwaluhum umura wa ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usia dan beramal soleh. Kita bapak-bapak ibu-ibu sudah termasuk insya Allah orang yang panjang usia dan banyak beramal soleh. Saya ini berhadapan dengan para senior. Ini reuni ke-64 dan usia saya 69. Jadi ketika Bapak masuk SMA, saya masa saya umur 5 tahun ya. Saya mendapat tugas dari panitia khususnya Pak Haji Taryana untuk membahas bagaimana tanggung jawab kita di usia senior. Kalau di usia tua rasanya nggak mau disebut tua, usia senior ya. Dan saya buatkan buku ini 40 halaman, itu tadabbur surat Ad-Duha. Tadabbur itu 7 langkah. Yang pertama tartibun tilawah, yang kedua tarjamah, yang ketiga tarikh, yang keempat tanasub ayat, yang kelima tahlil tafsir, yang keenam ta'wil, dan yang ketujuh tatbik ayat. Tentu tidak akan saya baca semua itu, nanti kan bisa bapak-bapak ibu-ibu bawa ke rumah masing-masing untuk ditelaah, untuk dibaca buku ini. Saya sekarang hanya melihat atau membacakan bagian ke-6 ke-7 takwil dan tatbik dari surat Ad-Duha. Tapi tentu saja kita akan bacakan dulu surat Ad-Duha ini, dan memang insya Allah, bahkan saya yakin kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sabila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan yang saya jadikan judul adalah ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di hari akhir lebih baik dibanding hari awal. Artinya usia senior lebih indah daripada usia junior. Jadi semakin tua umat Islam itu, semakin usia lanjut ada semakin indah, semakin baik. Bagaimana bisa semakin baik? Umpamanya kita lihat dulu dari bagian F halaman 26 takwil ayat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal surat ini, wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, dan demi malam.
Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah itu ada maksud dan ada makna. Jadi yang disebut di dalam sumpah itu memberikan perhatian dan itu memiliki keagungan, keajaiban. Ada kan sumpah Allah itu ada duha, ada lail, ada wan nahar, siang, ada asar, ada juga adiyat, ya, ada juga najiat, dan masih banyak sumpah. Yang disebut dalam sumpah itu pasti memiliki keajaiban. Ada tin, wa zaitun. Itu memiliki keajaiban kalau kita perhatikan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa Nabi Muhammad SAW itu seorang terpilih, segala aspek kehidupannya jadi teladan. Beliau tidak pernah ditinggalkan apalagi dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akhlaknya. Dan itu yang mesti kita tiru. Jadi akhlak beliau itulah yang meningkatkan derajat beliau sepanjang hidup. 3, dengan ada jeda waktu antara turun ayat dengan ayat lain, itu ada hikmahnya. Jadi apapun hidup di dunia ini pasti ada hikmah, ada guna, ada manfaat. Kemudian yang keempat, kehidupan Rasul semakin dewasa semakin baik. Masa depan Rasul lebih baik di masa silam. Coba kita perhatikan di dalam surat Ad-Duha. Ketika Rasul dilahirkan sudah tidak punya ayah. Karena ayahnya bernama Abdullah, berusia 25 tahun, beliau wafat ketika beliau dikandung. Kemudian setelah dilahirkan oleh Siti Aminah, tidak lama kemudian Siti Aminah juga meninggalkan. Jadi dalam keadaan prihatin ketika dilahirkan, tapi ada yang mengurus. Itu semakin lama semakin baik. Kemudian Rasul juga, kalau tadi dalam keadaan yatim, Rasul juga ketika dilahirkan dalam keadaan tidak kaya, karena orang tua beliau bukan orang kaya. Abdullah dan Siti Aminah itu bukan orang kaya, tapi begitu dewasa beliau jadi orang kaya. Ya, permulaan dari beliau berbisnis, kemudian menikah dengan Siti Khadijah, semakin lama semakin kaya, semakin indah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan akan memberikan anugerah pada Rasul sehingga memuaskan hati nurani, sehingga beban berat yang dialami awalnya itu menjadi tenang, menjadi bahagia. Kemudian ini sebagai khobariyah tapi mengandung perintah kepada kita. Jadi semakin usia itu semakin baik. Ketika Rasul SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, maka kakeknya yang mencurahkan kasih sayang sehingga terbukti anugerah ilahi. Kemudian ke-8, Rasul dilahirkan pada suasana jahiliyah. Tapi begitu Rasulullah SAW berdakwah, mayoritas umat manusia masuk ke al-Islam sehingga menjadi pengikut Rasul. Kemudian 9, ketika Rasul masih kecil, tadi yaitu dalam keadaan miskin menjadi kaya. 10, nikmat utama yang dianugerahkan pada Nabi Muhammad SAW itu cukup banyak. Di sini umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membenci, masa yang datang selalu baik. Kemudian keriduan memuaskan Nabi ketika dilahirkan dalam keadaan yatim lalu ada yang ngasuh. Kemudian dalam keadaan miskin nikah dengan orang kaya menjadi kaya, dan ketika ditemukan fakir menjadi berkecukupan. Kemudian 11, tidak ada persoalan yang dilahirkan sebagai yatim atau sebagai miskin di masa depan, itu tidak ada persoalan. Jadi bukan ditentukan oleh kelahiran, tapi itu masa yang akan datang. Diri Rasulullah SAW itu sendiri. Dan ini masih banyak, saya katakan takwil ada 21, bisa ditelaah kembali. Sekarang kita lihat halaman 30, tatbik surat Ad-Duha. Kalau takwil itu makna dari ayat dan dibalik makna.
makna tersirat dan tersurat. Kalau tatbik itu bagaimana penerapannya bagi kita. Tatbik pertama, sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan wadduha dan walaili idza saja, waktu malam harus menjadi perhatian setiap umat. Waktu duha sebagai waktu giat bekerja, mencari nafkah, menjalani pencaharian, maka jangan lupa ada tugas yang tidak boleh dilepaskan, yaitu ibadah. Jadi waktu duha, waktu giat bekerja, tapi ada juga waktu ibadah. Ini keseimbangan di dalam kehidupan, baik jasmani maupun rohani, baik ibadah ritual maupun sosial. Bahkan nutrisinya pun seimbang. Ada watin, wazaitun di dalam sumpah setelah surat ad-duha. Tin itu adalah makanan yang manis tanpa gula. Zaitun asin tanpa garam. Jadi nutrisinya lengkap. Mana yang asin, mana yang manis. Zakat fitri nabati, beras. Kurban hewani, hewan. Jadi nutrisinya ada nabati, ada hewani. Mana yang lebih banyak nutrisinya itu diukur oleh kebutuhan masing-masing. Mungkin kalau di antara kita ada yang darahnya tinggi, lebih baik tinnya yang banyak. Tetapi kalau punya lambung lebih kalau darahnya lemah, maka zaitun, watin wa zaitun. Jadi nutrisinya seimbang. Demikian pula ibadah. Ketika waktu duha itu kan banyak kesibukan. Kalau kita sudah usia senior, kesibukan ngasuh anak, ngasuh incu dan lain sebagainya, bikin taman dan lain sebagainya. Tapi ingat sholat duha. Nah itu sumpah. Walaili malam itu enak istirahat. Tapi ingat ada sholat malam. Itu adalah keseimbangan yang pertama. Hidup itu keseimbangan. Jadi bukan sama, tapi keseimbangan. Keseimbangan itu mana yang dibutuhkan lebih tinggi, mana yang lebih rendah, tergantung kepada situasi dan kondisi yang dialami. Kemudian dua, sholat duha dinamakan juga sholat isyraq atau sholat awabin, yang waktunya sejak matahari telah terbit sampai waktu duhur tiba. Boleh milih. Kalau lebih pagi sholatnya setelah terbit matahari, itu sering disebut isyraq. Kalau pertengahan itu sering disebut awabin. Kalau hampir mendekati duhur itu sholat duha. Terserah mau mana lakukan, yang penting salsenya di mana. Jadi salsenya enaknya jam berapa, silahkan. Itu adalah sholat duha. Malam juga sama. Ada awal malam, ada tengah malam, ada menjelang pagi. Ketika Umar bin Khattab ditanya oleh Rasul, mata tutir, kapan kamu sholat witir? Maksudnya tahajud. Kata Umar bin Khattab, saya nanti bangun malam. Supaya apa? Supaya supaya segar dan juga mendekati subuh. Itu kebiasaan Umar. Lalu Rasul bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, bagaimana engkau? Kalau saya sebelum tidur sholat tahajud dan witir itu karena takut kesubuhan. Kata Rasul, kamu Umar orang yang hebat ajamnya, kamu Abu Bakar orang yang hati-hati. Jadi bagi kita terserah ibu dan bapak kebiasaannya. Apakah tidur larut malam? Gak apa-apa, tahajud dan witir dulu. Tapi kalau senang awal malam, ya nanti saja tahajud dan witirnya. Itu adalah ibadah malam dan ibadah siang.
Kemudian yang ketiga, ayat yang sifatnya khobariyah tentang Rasul tentu mengandung pesan agar setiap umat mengikutinya bakal mendapat kasih sayang. Supaya mendapat kasih sayang, oleh karena itu tetaplah berpegang teguh pada syariah Allah dan Rasulnya. Apalagi di Indonesia, syariah Allah dan Rasulnya itu sudah dilaksanakan. Tadi ada pesan dari Bapak, jangan mendirikan negara Islam, tapi laksanakanlah Islam di Indonesia. Ya memang di Indonesia sudah melaksanakan syariat Islam mayoritas, ya, mayoritas syariat Islam itu dilaksanakan di Indonesia. Kan tinggal satu saja hukum jinayat yang belum itu. Tapi kalau hukum ibadah, muamalah, pernikahan kan sudah menjadi undang-undangnya di negara kita. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan berbagai nikmat yang cukup banyak kepada Nabi Muhammad. Kenikmatan tersebut akan diberikan pula kepada umatnya yang mengikuti langkah beliau. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan nikmat dunia dan akhirat, maka ikutilah sunnahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keridhaan kepada umat yang mengikuti sunnahnya. Dengan nada bertanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yajibka yatimam fa'awa. Bukankah Allah mendapatkan engkau dalam keadaan yatim lalu diangkat? Ingat, jadi perubahan situasi dan kondisi itu menjadi baik asalkan ada usaha. Kemudian Allah punya kekuasaan mengubah manusia dari yang bodoh menjadi cerdas, dari yang bingung menghadapi petunjuk sehingga mendapat petunjuk, dari yang sesat menjadi lurus. Manusia bisa berubah. Jadi semakin usia senior semakin hebat, semakin mendekat, semakin bisa melaksanakan syariat secara utuh, baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Karena apa? Karena semakin lama kita semakin banyak kesempatan untuk melaksanakan al-Islam secara seimbang tadi, antara ibadah ritual dengan sosial, antara muamalat dengan ibadat ta'amudi dengan ta'amuli, itu sudah jelas, ya. Bahkan ketika Rasul ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijanjikan, engkau sudah menjanjikan haji mabrur. Apa haji mabrur itu? Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tiada pahala kecuali surga. Lalu kata sahabat itu, ya Rasulullah, kalau urusan surga, urusan keimanan kan sulit dipantau. Jadi ahli surga atau tidak kan sulit diselidiki. Yang ingin saya tahu, tanda haji mabrur yang bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Maka Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad yang wafat tahun 241 Hijriah, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wa mal hajjul mabrur, apa itu haji mabrur? It'amut ta'am wa ifsa'us salam. Tanda orang yang hajinya mabrur adalah ifsa'us salam wa it'amut ta'am. Ifsa'us salam itu apa? Yang senang menyebarluaskan perdamaian. Dan it'amut ta'am, yang senang memberi makan orang yang butuh. Jadi haji mabrur itu tandanya kelihatan di dunia. Kumaha pulang haji dia? Nah, kalau pulang haji dia itu menyebarkan perdamaian dan sering meremaweh, dermawan, suka memberi makan orang, itu mabrur. Tapi kalau pulang haji jadi kumet, nah itu tidak mabrur. Kumet itu mereka hese, ya. Jadi kalau begitu di dalam Islam itu haji itu semakin haji itu semakin kaya.
Kenapa semakin kaya? Dalam bentuk kaya mau bisa meremaweh kan, mau bisa menyumbang orang lain. Makanya haji itu tidak bangkrut, jamaah haji itu. Jadi al-hajjul mabrur itu, haji mabrur itu dia semakin dermawan hidupnya dan semakin menyebarluaskan perdamaian. Makanya di sini dikatakan poin ke-6 halaman 33, wa wajadaka a'ilan fa'agna. Rasul itu semakin tua semakin kaya, semakin berkecukupan. 7. Dalam kehidupan kehidupan dan terhadap umat lain yang yatim, yang miskin, yang fakir, membutuhkan bantuan. Nah, jika ingin mendapat bantuan ilahi, bantu mereka. Karena apa? Karena kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah, wallahu fi aunil abdi. Allah itu berada pada pertolongan hamba. Jadi kalau hamba itu senang menolong, Allah pasti menolong. Kalau kalau kita sedang membantu orang, pasti Allah membantu. Dan itu sudah menjadi hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah fa'amasa pada tangan. Makanya pada yang minta jangan menghenti, supaya tidak ada yang menghenti. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan yang ke-8, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan urusan kenikmatan ceritakanlah kepada teman-teman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ketemu ke-64 sekarang ini, ke-64 kali tahun ya. Maka yang diceritakan sama ibu-ibu dan bapak-bapak adalah kebahagiaan, kesenangan. Jangan bercerita kesusahan. Kan kebanyakan orang-orang tuh kalau temu alumni tuh kesusahan. Justru fa'amma binikmati rabbika fahadis, ceritakan kenikmatan. Apalagi sudah usia senior. Kenikmatan yang diterima oleh sebagian orang seharusnya membagi, otomatis ya. Hadis kalau kenikmatan diceritakan itu akan berbagi. Karena kalau dengan berbagi maka akan bertambah nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan apabila kalian bersyukur pasti Allah tambah kenikmatan. Dan apabila kalian kufur, maka dicabut kenikmatan, diganti dengan siksaan. Inna adzabi lasyadid. Kemudian yang ke-10, masa depan harus lebih baik dari sebelumnya. Rasul memberikan teladan perubahan menjadi lebih baik. Dari yatim ketika dilahirkan menjadi orang besar, banyak pengikut. Sejak kecil bukan orang kaya, masa dewasa memiliki kekayaan yang cukup banyak. Ini menjadi teladan dalam bidang ekonomi secara halal. Di masa kecil dianggap sebagai al-amin, di masa depan orang yang dipercaya. Itu tunjukkan bahwa semakin dewasa, semakin tua, semakin jaya. 11. Masa senior mendapat doa dari anak yang sudah dewasa itu lebih nikmat dibanding masa junior. Karena kita perhatikan surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu karkurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan dalam ayat ini tersirat, pertama, anak diwajibkan berbuat baik pada orang tua. Itu merupakan kewajiban anak. Maka kita sudah punya anak, mereka berbuat baik kepada kita, maka kita semakin bahagia. Kedua,
sadar mereka itu di masa silam dikandung, disusui hingga 2 tahun. Jadi walaupun sudah usia tua, kita ingat ibu dulu ketika kita mengandung dan menyusui dalam usia 2 tahun, mengandung dalam beberapa bulan, kemudian dijumlahkan 30 hari, dikasihani, disapi. Kemudian yang 4, jarak minimal 30 bulan antara yang tua dengan yang berikutnya. Ya kecuali kalau yang tunji juga nggak apa-apa. Tapi itu jarak yang ideal minimal 3 bulan antara anak yang satu dengan anak berikutnya. Kemudian mendapat kasih sayang, curahan materi hingga dewasa, mendidik sampai usia 40 tahun, bersyukur atas nikmat yang diterima, kemudian berjuang balas jasa baik materi maupun imateri, berusaha menjadi generasi solih dan mewujudkan generasi yang baik. Bahkan di situ doanya ketika anak sudah dewasa, ketika anak umur 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi anak berusia 40 tahun itu doanya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mampu bersyukur kepada nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang diberikan kepada orang tuaku. Doa itu apa, Pak? Apa artinya? Jadi anak yang berumur 40 tahun itu sudah bersyukur kepada orang tuanya. Makanya kalau tadi saya ketika nikah itu berusia 23 tahun dan dipensiun oleh Unisba ketika berusia 67, tapi sekarang masih aktif, suruh ngajar lagi ke Unisba. Saya diangkat oleh Unisba itu pada tahun 86 oleh Pak Bagir dan Pak Dimyati, usulan Pak Sanusi Wes. Jadi dosen Unisba dipensiun kemarin tahun 21. Otomatis pensiun itu tanya tadi oleh Pak, berapa katanya gajinya pensiun sekarang di Unisba? Ya lumayan 1.700.000 sebenarnya. Asalnya kan 10 jutaan, jadi hilang 1.700.000. Kumaha? Ya nggak apa-apa kan, 1.700.000 juga sekarang sudah tidak ada tanggung jawab. Kalau dulu makan ketika punya gaji 10 juta, anak kudu dibiayaan. Terus sekolahnya bagaimana? Kalau sekarang kan yang ditanggung saya cuman istri. Terus setelah itu kebutuhan apapun kan anak yang nanggung. Listrik panmayarkeun anak, internet panmayarkeun anak, hayang ngomean rumah anak yang nanggung. Karena apa? Begitu usia 65 secara aturan syariat Islam kan anak umur 40. Jadi ketika kita usia 65, anak 40 tahun, 60 tahun itu sudah menggaji orang tua. Ya, dan itu perintahnya. Perintah, jadi usia bapak-bapak, ibu-ibu, usia saya sekarang itu sudah ditanggung oleh anak. Makan, minum, pakaian, segala macam kebutuhan ditanggung oleh anak. Eta mah pensiun mah cuman uang saku aja. Karena kebutuhan sehari-hari itu merupakan tanggung jawab anak. Kenapa tanggung jawab anak? Karena di sini poin 12, anak kaya, orang tua semakin kaya. Jadi kalau anaknya kaya, orang tua semakin kaya. Jadi di dalam Islam itu semua harta anak itu harta orang tua. Dan tidak semua harta orang tua menjadi harta anak. Ini sabda Rasul, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah li malan wa waladan wa inna walidi yahtaju mali. Ya Rasulullah, saya punya harta dan punya anak. Saya punya harta lebih
ketika itu diminta oleh orang tua saya harta itu, diminta oleh orang tua saya dan diminta juga oleh anak. Jadi bingung karena satu-satunya diberikan ke anak, istri atau kepada orang tua. Maka Rasul bersabda, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Anakmu adalah hasil usahamu. Fakulu min kasbi auladikum. Maka makanlah hasil usaha anakmu. Makanya saya katakan tadi, kalau kita menjalankan syariat Islam di dalam keluarga, maka usia semasa kita ini adalah usia bahagia, usia senang, usia tenang, usia menikmati. Nah, geringan aya anu beki kolot beki ripuh eta mah bongan we pensiunna dibagikeun ka barudak. Padahal kan sebetulnya bukan dibagikan ke barudak. Anak itu tidak boleh minta warisan sebelum orang tuanya wafat. Bahkan kalaupun kita kalau mau memberi hibah atau wasiat kepada anak atau kepada siapapun, itu maksimal sepertiga. Ada seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika haji wada dalam keadaan sakit ditengok oleh Rasul dan Abu Bakar dalam keadaan repot beliau itu sakitnya. Lalu kata beliau, ya Rasulullah, saya banyak harta tapi tidak punya anak, cuma satu aja perempuan. Kan kalau anaknya hanya satu perempuan kan cuma setengah kepada anak itu. Karena kan anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta orang tua. Apa aku sedekahkan saja 2/3? Kata Rasulullah, jangan. Bagaimana kalau setengah? Lah, jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Sepertiga itu as-sulusu kasir. Sepertiga itu sudah lebih banyak. Jadi meninggalkan harta kita dalam keadaan kita meninggalkan harta untuk ahli waris itu lebih baik dibanding meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Jadi kita sebagai orang tua silahkan wasiat, tapi bukan bagi-bagi harta kepada anak, kepada ahli waris, bukan. Tapi wasiat itu yang paling utama, harta yang dimiliki oleh bapak dan ibu, terangkan milik ibu, milik istri berapa persen, milik bapak berapa persen. Terangkan, karena ada yang 50%, itu orang Jawa, gono gini. Ada lalaki satanggungan awewe saaisan, itu orang Sunda. Ada juga yang orang Minang, bahwa harta itu berwaris kepada pihak perempuan. Itu wasiatkan kepada anak agar menjalankan syariat Islam membagi waris itu. Karena itu adalah yang lebih adil kepada anak, bukan disamaratakan. Kalau samarata tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena anak perempuan itu ditanggung oleh suaminya. Kalau anak laki-laki menanggung istri dan anak. Oleh karena itu, ya laki-laki harus 2 kali. Harus 2 kali perempuan. Itu adalah yang adil, bukan disamaratakan. Jadi wasiat itu boleh, tetapi kedudukannya, kedudukan harta itu. Karena kan ada yang lebih besar istrinya penghasilannya, ada yang lebih besar suaminya, ya. Walaupun di kompilasi hukum Islam, segala harta yang didapat setelah menikah adalah milik berdua. Tapi kan tidak disebut berapa persen masing-masing, tapi itu milik berdua. Jadi itu wasiat perlu ibu-ibu dan bapak-bapak. Karena itu di dalam surat Al-Baqarah diperintahkan untuk berwasiat supaya mereka tidak pasea. Jadi milik harta bisi bapak heula nu maot, maka harta ibu tong dibagikan, harta bapak unggul. Ibu nu maot tuh duluan, terserah mau maot saha wae ti heula kan teu masalah urang mah. Ya, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi di sini berdasar hadis ini, orang tua punya hak minta bantuan harta dari anak.
Umpamanya yang sudah 40 tahun. Seperti saya, anak 4, yang 3 sudah 40 tahun ke atas. Tinggal yang 1 yang belum 40 tahun. Tapi kebetulan yang belum 40 tahun juga sudah dewasa ya, karena dia dosen di pasca sarjana ITB, jadi yang paling kecil itu. Jadi itu justru kalau mana yang lebih banyak ya terserah anak-anak ya. Tapi kita punya hak untuk minta bantuan. Kemudian harta anak adalah harta orang tua yang boleh dimanfaatkan oleh orang tua. Jadi tidak dosa kalau ibu dan bapak minta bantuan kepada anak. Itu hak, itu punya hak di dalam Islam. Dan kalau sekarang ada yang melaporkan orang tua mencuri, itu hakim harus tahu. Jadi tidak bisa dinilai mencuri orang tua itu. Itu adalah haknya. Ketiga, anak bertanggung jawab urusan materi bukan hanya pada keluarga, tapi juga pada orang tua. Kemudian anak merupakan bagian dari hasil usaha orang tua. Jadi semakin maju anak itu semakin berhasil kita. Kemudian anak mesti sadar bahwa hasil usahanya adalah hak yang harus diberikan kepada orang tuanya. Dengan demikian, harta anak merupakan harta orang tua, namun belum tentu harta orang tua menjadi harta anak. Karena apa? Karena di masa tua kita bisa memanfaatkan hasil usaha kita. Kemudian yang ke-13, kita maratonkan, tidak apa-apa, kan nanti juga ibu bisa baca ulang ya. Dan kalau bisa dibacakan oleh anak-anak cucu-cucu, jadi biar ngerti mereka tanggung jawabnya. Makanya pesan untuk dibagikan, dibaca oleh anak dan cucu kita. Karena banyak sekarang yang tidak paham tanggung jawabnya ya terhadap orang tua. 13. Setiap anak diwajibkan selalu berbuat baik terhadap orang tua, menyantuni, bersikap lembut. Bahkan satu nada saja diucapkan anak kepada orang tua, maka itu dosa besar ataupun siksaan dari Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wafid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terdapat beberapa hal dalam ayat ini. Pertama, orang tua dihormati seimbang dengan ibadah kepada Allah. Di sini dikatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kamu wajib beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi kewajiban berbuat baik kepada orang tua seimbang dengan kewajiban beribadah kepada Allah. 2. Semakin senior usia tua orang tua, semakin dihormati oleh anak. Kenapa? Di sini dikatakan indakal kibar. Apabila orang tuamu sudah kibar. Kibar itu apa? Usia senior, usia lanjut usia lanjut. Fala takut lahuma uf. Jangan mengatakan up itu satu nada. Jadi apakah apa cis, apa itu diharamkan bagi anak ketika orang tua sudah tua, sudah lanjut usia. Kenapa di dalam Quran dikatakan di sini indakal kibar? Justru bukan masa muda, tapi masa tua. Karena memang anak itu punya kecenderungan berani. Kalau orang tuanya sudah lanjut usia, berani membentak, berani membantah. Kalau kita sedang muda, nggak berani karena merasa tergantung. Makanya di sini ditegaskan, ya indakal kibar, diomelin dia kalau sudah tua. Jadi makanya ditegaskan ini, saja tidak boleh. Betapa hebatnya Quran itu menggariskan kepada anak. Kemudian 4, anak semakin merendah di hadapan orang tua. Wafid lahuma janahad dzulli.
harus semakin merendah. Kemudian ucapan anak selalu menyenangkan karena di situ minar rahmah, kasih sayang. Kemudian anak selalu mencurahkan kasih sayang. 7, anak selalu berdoa agar mencurahkan kasih sayang. Kama rabbayani shaghira, dan di situ doanya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, curahkanlah kasih kepada orang tuaku sebagaimana mereka mengasihani aku sewaktu aku masih kecil. Jadi kasih sayang ibu dan bapak kepada anak masih kecil akan diterima manfaatnya sekarang. Jadi kalau dulu kurang kasih sayang kepada anak kita masih kecil, mungkin sekarang kurang kasih sayang, itu harus perbaikan, ya. Kemudian ke-8, anak selalu berusaha membalas kebaikan orang tua, karena di situ dikatakan kama rabbayani shaghira. Dan ke-9, anak selalu sadar bahwa kasih sayang orang tua itu di masa kecil tidak terbalaskan. Kemudian yang ke-14, jangan membagikan harta pada anak melebihi sepertiga. Tadi sudah dibahas, ini hadisnya yang saya sebut tadi. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas yang berbicara ketika ditengok oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di situ as-sulusu kasir. Jadi di dalam di dalam hadis ini ada beberapa hal. Pertama, kalimat atasaddaku, aku bersedekah. Jadi kalau bersedekah itu sifatnya umum, baik sedekah ke orang lain ataupun ke anak atau ke siapapun, tidak boleh melebihi sepertiga. Dan itu pengalaman, ada yang membagikan harta kepada anak-anaknya. Ternyata setelah membagikan harta kepada anak itu usia masih lama, jadi harta geus habis ke anak-anak. Makanya jangan sampai terjadi. Hadis ini menggariskan kepada kita as-sulusu kasir. Jadi di hadis ini ada beberapa yang tersirat. Pertama, infak, wakaf, konsumsi, baik konsumsi istri ataupun yang lainnya, iklan itu maksimal sepertiga. Sisanya yang 2/3 bisa kita gunakan, ya, untuk infak, untuk wakaf, untuk konsumsi suami istri. Bahkan di sini yang diberikan kepada istri itu dapat pahala, ya. Bisa rekreasi, bisa digunakan umroh, bisa digunakan wakaf dan lain sebagainya. Oleh karena itu maksimal sepertiga. Nah, itulah bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, karena waktu kita terbatas, jadi tidak saya baca semuanya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tapi kalau ada yang perlu didiskusikan, saya kira beri, ya. Boleh diberi kesempatan. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Alhamdulillah alamin. Enggak, kalau ada.